Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1B akan presentasikan hasil diskusi kami dari itu matkul teknologi pengolahan daging susu. Lanjut tidak? Dan materi kami mengenai mentega. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya, Lamanda Adinasati dengan NIM V1822203. Saya Anissa Nusadina dengan NIM V1822009. Saya Yusuf Kurniawan dengan NIM V1822068. Saya Dia Ananda dengan NIM V1822023. Saya Lovita Skarsari dengan NIM V1822044. Oke, selanjutnya untuk mengenai pengertian atau definisi mentega akan dijelaskan oleh teman saya. Mentega merupakan produk susu yang dihasilkan dengan cara mengaduk krim susu hingga menjadi padat dan dibentuk sesuai keinginan menggunakan cetakan. Terbuat dari lemak hewani, mentega memiliki kandungan sekitar 82% lemak susu dan 16% air. Aroma harum yang dimiliki menjadikannya pilihan umum dalam pembuatan kue. Selain itu, mentega juga sering digunakan untuk melumuri roti dan biskuit, menjadi sumber lemak dalam beberapa resep roti dan masakan, dan terkadang digunakan sebagai bahan untuk proses penggorengan. Margarin juga dapat dijadikan alternatif pengganti mentega karena memiliki komposisi yang hampir serupa. Selanjutnya ada jenis-jenis mentega. Yang pertama, unsalt mentega adalah jenis mentega tawar, tidak memiliki kandungan garam. Yang kedua, salted butter adalah jenis mentega yang memiliki kandungan garam. Yang ketiga, organic butter adalah jenis mentega organik dengan bahan sapi ternak murni, tidak memakai bahan kimia lainnya. Yang keempat, European style butter adalah jenis mentega mengandung banyak lemak susu dan memiliki tekstur halus. Yang kelima, light butter adalah jenis mentega rendah kalori dan rendah lemak. Yang keenam, Whipped butter adalah jenis mentega yang memiliki kandungan gas atau nitrogen. Oke, selanjutnya ada beberapa karakteristik mentega yang baik. Yang pertama, ada berwarna kuning mengkilat, merata di setiap bagiannya tanpa bintik hijau atau hitam. Nah, bintik hijau atau hitam yang terdapat pada mentega ini menandakan adanya kontaminasi bakteri. Yang kedua, aromanya tidak bau tangi atau harum sedap gitu, terasa seperti susu karena terbuat dari susu dan tidak aroma yang tangi itu disebabkan karena paparan oksigen yang terlalu lama, terkena paparan cahaya langsung atau paparan panas. Yang ketiga, jika dipanaskan itu terdapat dua lapisan, yakni ada yang bening dan juga yang keruh. Dan yang keempat, ada teksturnya itu semi padat. Jadi jika disimpan dalam wadah atau kaleng, maka akan semakin padat. Dan tekstur mentega yang lembek atau lengket seperti lilin merupakan tanda terjadi kerusakan pada mentega. Dan ada satu lagi juga, rasanya itu gurih, khas susu, tidak terasa pahit atau getir ketika dicicipi. Baik, selanjutnya ada komposisi kimia dan gizi dari mentega. Yang pertama kimia. Memiliki lemak susu 80-85%, air 10-16%, protein 1%. Next. Lalu ada komposisi gizinya. Energi 725 kcal, lemak 81,5 gram,
81,5 gram, karbohidrat 1,4 gram, kalsium 15 miligram, fosfor 16 miligram, zat besi 1 miligram, vitamin A 3.300 IU, protein 0,5 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan mentega. Yang pertama ada separasi. Apa sih separasi? Separasi itu dilakukan dengan menggunakan alat separasi untuk memisahkan skim dan krim pada susu. Pada pembuatan mentega digunakan krim dengan kadar 25-40%. Yang kedua ada netralisasi. Netralisasi dilakukan dengan cara penambahan senyawa alkali yang dikenal sebagai bahan neutralizer. Netralisasi dilakukan untuk menurunkan keasaman pada krim agar dapat dilakukan proses lanjutan. Yang ketiga ada pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan untuk menghancurkan mikroba patogen yang ada pada krim agar lebih aman dikonsumsi oleh manusia dan lebih awet. Pasteurisasi dilakukan pada suhu sekitar 71 derajat Celcius sampai 76 derajat Celcius selama 25 sampai 30 menit. Yang keempat, ada pendinginan. Pendinginan dilakukan hingga krim mencapai suhu 4 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius, sehingga akan membuat sebagian lemak susu memadat sebelum proses kurning dimulai. Selanjutnya, itu ada proses kurning. Alat yang digunakan pada proses ini disebut dengan churn, dengan cara kerja berputar pada kecepatan tertentu sehingga terjadi pengocokan krim yang berada di dalamnya. Proses ini akan membentuk butir-butir mentega dan buttermilk. Selanjutnya ada proses pencucian dan penggaraman. Granula mentega dicuci dengan air untuk membuang padatan-padatan susu. Pencucian dilakukan di dalam alat churn tadi dengan kecepatan rendah. Kemudian dilakukan penambahan garam dengan konsentrasi 1% sampai 2,5% dan penambahan air untuk mencapai kadar yang diperlukan. Yang terakhir itu ada proses pengemasan. Mentega yang sudah dikeluarkan dari alat churn dan dilakukan pengemasan dalam kotak. Nah, kotak yang berlapis parchment fiber dan disimpan pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Lanjut. Nah, buat diagram alirnya seperti ini. Selanjutnya yaitu penyimpanan mentega yang baik. Mentega akan terjaga jika disimpan pada suhu antara -1 hingga -7 derajat Celcius. Mentega juga harus diletakkan pada rak yang terpisah dari bahan makanan yang lainnya, karena jika disatukan akan menyebabkan terjadinya kontaminasi yang berakibat pada kerusakan bahan makanan tersebut. Selain itu, mentega harus diletakkan di wadah yang rapat, dipisahkan dari makanan luar dan produk non-makanan. Selain itu, mentega juga dihindari dari paparan cahaya matahari langsung dan diletakkan di dalam freezer. Yang terakhir yaitu faktor penyebab kerusakan pada mentega. Yang pertama ada oksidasi lemak, kedua pengaruh suhu, yang ketiga penyimpanan yang tidak tepat, yang keempat kontaminasi, kelima kelembapan, keenam paparan cahaya matahari secara langsung, ketujuh proses produksi yang tidak tepat, kedelapan kemasan yang tidak tepat, dan yang terakhir umur simpan yang sudah lama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.